Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahab Bisyahla Durratu Taqiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika moral dan akhlak. Bahasannya yaitu pengertian etika moral dan akhlak, ruang lingkup etika moral dan akhlak, penerapan etika moral dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, persamaan dan perbedaan etika moral dan akhlak, pentingnya etika moral dan akhlak. Pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, yaitu kebiasaan yang dianggap baik atau buruk dalam kehidupan manusia. Pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan atau ajaran baik dan buruk yang sesuai dengan ide-ide umum atau tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, jamak dari khuluq, yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat, atau sikap yang melahirkan perbuatan baik maupun perbuatan buruk, atau sifat yang tercermin dalam perilaku. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup etika merupakan analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kekeliruan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Ruang lingkup moral lebih kepada suatu nilai atau sistem kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat. Ruang lingkup akhlak yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Kemudian penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbahasa baik dan sopan, menghargai pendapat orang lain, menjaga privasi, tidak memotong pembicaraan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penerapan moral dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghormati orang lain, mematuhi peraturan, peduli lingkungan, bersikap adil, berempati, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkata jujur, menjaga amanah, menjaga sabar, menjaga kerendahan hati, bersikap sopan dan santun, dan lain-lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan etika moral dan akhlak. Sama-sama merupakan ajaran yang menggambarkan perbuatan, tingkah laku, sifat, tabiat, atau perangai yang baik dan buruk. Sama-sama merupakan prinsip atau aturan hidup yang digunakan untuk menentukan martabat dan harkat kemanusiaan. Sama-sama berfungsi sebagai membantu hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia agar dapat ditetapkan sebagai baik dan buruk. Kemudian ada perbedaan etika moral dan akhlak. Akhlak, tolak ukur akhlak adalah ajaran agama seperti Al-Quran dan Al-Sunnah. Akhlak merupakan pembawa diri yang menghasilkan tindakan berdasarkan kerohanian. Akhlak bersifat universal dan abadi. Etika, tolak ukur etika adalah akal pikiran. Etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum. Moral, tolak ukur moral adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Moral merupakan tindakan manusia yang dilahirkan dari adat dan kebiasaan. Moral menetapkan ukuran baik buruk dalam bentuk perbuatan. Kemudian pembahasan pentingnya etika moral dan akhlak.
Etika, moral, dan akhlak adalah fondasi dari kehidupan bermasyarakat. Ketiganya saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk karakter individu serta menjaga harmoni dalam hubungan sosial. Pertama, pentingnya akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik akan membawa seseorang pada kebaikan dan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, akhlak yang buruk akan membawa seseorang pada kesengsaraan dan kehancuran. Selanjutnya, pentingnya moral dan etika. Yang pertama, membentuk karakter. Moral dan etika membentuk pribadi yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, membangun hubungan sosial. Moral dan etika membantu kita membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif. Moral dan etika menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan adil. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Moral dan etika memberikan kepuasan batin karena kita tahu bahwa tindakan kita membawa kebaikan. Ada sedikit tambahan pembahasan, yaitu ketika seseorang memiliki etika, moral, dan akhlak, maka membawa dampak positif bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Dampak positif bagi dirinya sendiri adalah ketenangan batin, harga diri yang tinggi, hubungan sosial yang baik, dan kesuksesan. Dampak positif bagi lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang harmonis, kepercayaan, inspirasi, dan perubahan sosial. Dan ketika seseorang tidak memiliki etika, moral, dan akhlak, hal ini dapat berdampak negatif pada dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Dampak negatif bagi dirinya sendiri yaitu kesulitan membangun hubungan, kesepian dan isolasi, rasa bersalah dan penyesalan, kerusakan reputasi. Dampak negatif bagi orang lain yaitu kerugian materi, kerusakan emosional, dan kerusakan hubungan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.